Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Handayani dan pada kali ini saya akan membahas tentang konsolidasi laporan keuangan terutama ketika perusahaan induk tidak memiliki kepemilikan penuh atas anak perusahaannya. Materi ini merupakan mata kuliah dari akuntansi keuangan lanjutan 1 dan materi ini penting untuk memahami bagaimana laporan keuangan disusun dalam kondisi kepemilikan non-pengendali. Ketika induk perusahaan tidak memiliki kepemilikan penuh atas anak perusahaan, ada beberapa modifikasi dalam proses konsolidasi, terutama dalam pengakuan laba bersih dan saldo laba konsolidasi. Kepemilikan dan pengendali harus diakui dalam laporan keuangan agar informasi yang disajikan lebih akurat. Laba bersih konsolidasi adalah bagian laba yang dialokasikan kepada pemegang saham induk. Perhitungannya itu mencakup menambahkan laba anak perusahaan ke laba induk, menghapus diferensial atau amortisasi goodwill, dan yang ketiga menggunakan metode tambahan atau additive approach atau metode residual. Contohnya, PT Idaman memiliki 80% saham PT Amanah yang melaporkan laba 25 juta, sedangkan PT Idaman melaporkan laba sebesar 100 juta. Dalam konsolidasi, kita harus memperhitungkan porsi kepemilikan ini dengan tepat. Saldo laba konsolidasi mencerminkan bagaimana laba yang belum didistribusikan kepada pemegang saham induk. Jika induk menggunakan metode ekuitas dalam mencatat investasi, maka saldo laba konsolidasi harus mencerminkan kepemilikan yang dimiliki secara proporsional. Dalam penyusunan laporan konsolidasi, kelas kerja yang digunakan harus dimodifikasi untuk yang pertama mengakui kepemilikan dan pengendali dalam laba dan aset perusahaan. Yang kedua, mengeliminasi saldo investasi awal. Yang ketiga, memastikan bahwa semua klaim kepemilikan dan pengendali telah dimasukkan dengan benar. Kemudian penyusunan neraca konsolidasi setelah akuisisi. Saat induk membeli saham anak perusahaan, pencatatannya melibatkan yang pertama mencatat investasi sebagai aset, mengakui saldo laba dan diferensial dalam neraca, dan memasukkan kepemilikan dan pengendali dalam laporan keuangan konsolidasi. Saldo laba negatif anak perusahaan. Jika anak perusahaan memiliki saldo laba negatif saat akuisisi, ini tidak menjadi kendala dalam konsolidasi. Defisit ini hanya akan mempengaruhi pencatatan investasi dan diferensial dalam neraca. Ketika anak perusahaan menjual aset yang memiliki alokasi diferensial, induk perusahaan harus menghapus bagian diferensial tersebut yang akan mempengaruhi laba metode ekuitas dan laba konsolidasi. Diferensial dalam persediaan dan aset tetap. Jika anak perusahaan menggunakan FIFO, diferensial akan dialokasikan ke harga pokok penjualan setelah penggabungan usaha. Jika menggunakan LIFO, diferensial tetap akan ada hingga jumlah persediaan berkurang di bawah jumlah awal. Untuk aset tetap, diferensial ditambahkan ke saldo aset dalam neraca. Diferensial pada kewajiban. Dalam akuisisi, kewajiban anak perusahaan sering memiliki nilai wajar yang berbeda dari nilai buku. Diferensial ini harus diamortisasi dengan metode serupa seperti premi atau diskonto obligasi. Nah, kesimpulannya, konsolidasi laporan keuangan memastikan bahwa laporan keuangan induk dan anak perusahaan memberikan gambaran yang akurat kepada pemegang saham. Kepemilikan non-pengendali harus diakui dalam laba bersih, saldo laba, aset, dan kewajiban atau liabilitas untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan akurat. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.